Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrari bid-darain min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara-saudara Jamaatul Taklim Nurul Fatah yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kita semua. Wabil khusus Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Rahmat beserta keluarga dan seluruh besarnya, Pak RT, Pak RW, para guru, jamaah semuanya, para sepuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salawatullah wa salamu ala rasulillah. Puji serta syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa, Zat yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada hari Ahad malam dan ini atas izin Allah, karunia Allah, kita dapat yang melangkahkan, menggerakkan dua belah kaki kita dari rumah masing-masing untuk menuju majelis ini dengan tujuan harapan yang sama, untuk mengharap ridho dan rahmatnya Allah dalam rangka thalabil ilmi. Mudah-mudahan jumpa kita di majelis ini, riungan kita di tempat ini, insya Allah atau mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sababiyah nuzulnya rahmat berkah dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan menjadi wasilah mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat yang sangat mulia di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sekarang alhamdulillah sambil di samping taklim rutin mingguan, alhamdulillah bahwasanya Sahibul Bait akan mengakikahkan putranya yang keberapa, yang ke-1, kedua, yang bernama Faisal Rahmat. Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, putra beliau jadi anak yang solih, menjadi anak yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, untuk agama, nusa, bangsa dan agama. Ta'illallah, bakti kepada orang tua, cinta Rasulullah, khususnya untuk putra beliau Sahibul Bait dan umumnya untuk putra putri kita. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak, ya kan, mudzakarah taklim kita yang setiap hari Ahad malam Senin. Alhamdulillah pada ini malam bertempat di Intan 1 RT berapa RW berapa Karang-Satria Loba Rahmat, itu aja ya. Iya, alhamdulillah bisa jumpa ini atas izin Allah, masih sehat kita semua, dan jantung masih sempurna, ya kan. Tapi kalau kita lihat tetangga kita tadi siang itu Pak Yesus Pak Yudi sekarang dipanggil oleh Allah. Saya itu kenal dengan sebab itu aja, wasilah suka ke rumah itu suka nganter gas 3 kilo itu. Jadi neneknya itu, nah neneknya itu kalau misalnya neneknya dia sambil dia suka disebutin nama itu tuh Yudi namanya.
Jadi kenal itu lewat taklim masih belum pernah jumpa. Ya tuh yang di sana tuh itu mau apa? Kapling apa? Oh kapling ya kan? Iya kan dua aja telepon saya, ya kan? Kita anak saya meninggal, sering ketemu, ya kan akhirnya ya saya tadi kunjung santri, saya ngetakin dulu apa namanya sini dulu itu. Jadi nangis dan waktu ini baik melatih kan, ya kan? Alhamdulillah tadi kan ya di masjid sana, mana? Nah, iya, nah pokoknya kalau masalah kematian ya jadi nggak usah pakai insya Allah kita sudah siap kalau ada waktu nyolatin ya kan. Jadi kalau nyolatin mayit pasti pahalanya besar, kita nyolatin jenazah itu pahalanya gede pak, memang udah bawa bukan kepala rebo pahala ya kan, pahalanya besar. Kata Nabi bersabda, siapa orang yang ya takziah mulai dari awal sampai selesai ke pemakaman, maka diberikan pahala oleh Allah kirotani, 2 kirot itu. Fikuli kirotin, setiap satu kirot itu mislu jabali Uhudin, sebesar gunung Uhud tuh. Jadi kalau 2 kirot 2 Uhud itu pahalanya luar biasa. Jadi apapun sekalian pekerjaan kita, perbuatan kita, entah itu lewat makolia, ucapan, entah itu akhwalia, perbuatan, kalau didasari dengan ilmu semua dinilai ibadah. Yang penting didasari dengan ilmu. Jadi bukan sholat saja ibadah, bukan ngajar ibadah, haji dan membaca Quran ibadah. Bahkan kita sekalian membuang, menyingkirkan suatu benda-benda di tengah jalan bisa membahayakan pada orang lain, kita ambil. Kalau dicomot, nggak dicomot, kita ambil, disingkirkan kan ke tepi jalan. Kalau di jalan di tengah dikenal orang itu sodako ibadah itu. Ini kayak kita misalnya, ini kan gang kita nih. Pagi-pagi kan pamer kita bangun lebih awal, sapu tuh dari ujung sono sampai ujung sini, pahalanya besar itu. Dulu kayaknya nyapu gang itu tuh jangan nggak ada nilai, dapat itu. Kata di depan rumahnya, alhamdulillah tiap hari ini senang juga, ya kan? Jadi itu kita nyapu ini sekalian depan ini, masya Allah ibadah itu. Jadi ibadah bukan di masjid aja, di majlisnya, di situ pun sekali siapa tahu itulah yang kita redho ikhlas terima oleh Allah. Jadi kita jangan menganggap sepele, ya kan amalannya kecil, siapa tuh yang sepele kita ikhlas ini diterima, betul? Iya, jangan itu bang. Siapa tahu sekalian. Ya kan salah satu syekhul besar-besar masuk surga itu, beliau itu dengan sebab ya kan akan memberikan makan minum kepada seekor lalat saat lalat itu kehausan. Beliau sedang mengarang sebuah kitab, tiba-tiba lalat hinggap di ujung pennak beliau, kemudian lalat menghisap air tinta tersebut, begitu kenyang kabur lalat. Diterusin lagi mengarang kitab, begitu meninggal wasilah sodako sama lalat, Allah redho maka masuk surga. Mantap betul. Sodako malat aja pahalanya dapat, apalagi sodako sama kucing gedean. Nah, kalau kita punya lauk sedikit dia makan kucing, nggak usah ngambek, alhamdulillah. Besok dimakan kucing lagi, alhamdulillah. Lama-lama bisa stres juga. Ini air panas. Ya kalau kucing kan punya akal sekalian, bisa makan naruh ikan, bisa di meja, nggak ditutupi yang keras-keras, nggak tegar yang berat. Begitu cuci nyampe truk, ngeong, alhamdulillah, terima kasih tuan rumah, saya disediakan ikan lele tuh. Kita lagi cuci tangan di kamar mandi, ya kan begitu. Kucing kan dia makan main, makasih dia berangkat. Begitu masuk ke rumah kita ke kamar tempat, ini kemana? Nah, kalau kucing alhamdulillah, cuma kitanya kadang-kadang teriak-teriak sendiri ya betul. Ya kan sekarang salah kucing salah kita tuh. Salah kucing. Karena kucing disalahin, kucing juga. Iya kan, karena kucing dikejar-kejarnya gara-gara kata kucing kok saya salah dikasih. Buktinya saya nyampe disediain kan. Coba kalau ditutupin batu, saya nggak kuat ngangkat, nggak mungkin saya makan. Karena saya naik, alhamdulillah piring sudah ada seekor ikan, enak banget rasanya. Terima kasih banyak. Seperti itu. Ya. Yuk sekalian, lanjut. Nyampe di apa waktu kita nyampe di mana tadi beliau itu? Oh ingat ngacat. Bawa buku ke kucing. Dan ceritanya ketinggalan. Atanya permasalahannya ya sebelum syarat-syarat sholat sebelum sholat ya. Yang bersih daripada najis, bersih pakaian
dan tempat gitu. Iya aja ya. Kalau misalkan kan ada yang dapat, ada yang belum dapat, supaya dapat ilmu ini, yang sudah dapat lupa agar ingat kembali, yang dapat ilmu besar insya Allah nggak rugi betul. Yang namanya ngaji, pas sekalian kita ngaji nih, ngaji di rumah ke majelis taklim nih, yang dikaji itu lagi itu pahala dapat tetap. Karena kata Nabi, jaga tolabul ilmi fardhatun, belajar hukumnya wajib, belajar mau paham ya mau kagak kayak ya kan, penting ngaji aja udah berangkat itu wajib. Duduknya dapat pahala, dengerin dapat pahala dan tidak itu urusan nomor sekian, ya kan. Nggak pilih kasih wah siapa yang paham ngaji, yang enggak usah ngaji, nggak begitu. Tetap kewajiban itu belajar, ya kan. Alhamdulillah sekalian. Maka kalau fikih masalah ibadah seperti itu diulang kembali, kadang ada yang kesisikan lupa, ada yang kita belum paham. Sekarang kayak masalah sholat itu kan, nah sholat kan sekarang banyak misalnya kan kejadian-kejadian yang belum kita pahami, ya kan. Kayak misal bagaimana kejadian seperti ini kan dalam suatu diatur itu, ya kan. Nah apapun bersekalian kalau kita ada ilmu insya Allah aman. Jadi bersekalian di sana itu bahwasanya syarat sholat sebelum waktu ada 5 waktu itu ya. Yang pertama qadul aqda minal hadasil akbar, bersih hadas kecil hadas besar udah itu ya. Karena kalau kita sholat bawa hadas, ya kan, belum istinja misalkan bis pipis ya istinja itu masih bawa najis nggak sah, atau buang angin kan maksudnya hadas itu hadas kecil nggak wudu lagi, ya kan, tetap itu juga tidak sah. Karena syaratnya sholat sebelum sholat harus bersih daripada, ya kan, badan kita daripada hadas kecil hadas besar. Nah wa qadul aqda minal hadas asghar wal akbar indal qudrah. Wa mabaqi tuhurain fa salatu shahihatun. Nah kalau ada orang yang kalau tuhurain, jadi kita kalau sholat itu kan sebelum itu wajib wudu atau tayamum. Ya bagaimana sekali kalau ada orang udah datang waktu sholat tapi dia itu nggak bisa wudu dengan air, nggak bisa wudu dengan tayamum karena penyakitnya parah, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Maka sholat tidak membawa dalam keadaan fakul tuhurain, arti itu nggak wudu nggak tayamum boleh. Ya kan nanti kapan udah sehat dikodok, dibayar berapa hari dia nggak tinggalkan sholat karena sebab fakul tuhurain, maka sholatnya dikodok. Sebetulnya kita dalam suatu sekalian wajib kita membayar hal-hal yang dulu kita nggak lakukan, nggak kerjakan. Bisa kita balik 15 tahun, butuh 20 tahun kita baru sholat. Jadi yang 5 tahun punya utang kita itu harus dicicil, itu harus dibayar, wajib dibayar. Bahkan janganlah Anda melaksanakan sunnah dulu sebelum yang wajib selesai. Kapan bayarnya? Setiap di sholat, ya kan, mau waktu apa kayak bebas. Karena kita itu kan sambil nyicil. Berarti kalau 5 tahun sekalian, kalau sebulan misalkan 30 hari kita pukul rata, ya kan, berarti kan kalau sehari semalam 5 waktu kali 30 50. Nah 50 berarti kalau 10 bulan 1.600, berarti kalau setahun 1.800 ya? Betul. Kan satu hari 5 waktu, sebulan 150, kalau 12 bulan 1.800. Nah kalau 5 tahun 18 kali 5 berapa? Banyak. Ya 18 kali 5, ya kan 6.000 ya? Iya banyak. 6.000 waktu kan? Iya, soalnya gini. Jadi kalau 1 tahun 1.800. Oh 5 tahun tinggal 18 kali 5 kan berapa? 18 kali 5 berapa? 8 kali 5 kan 80 ya 40 80 pun 5 tahun 80 ya 9.000 waktu itu tonggang-tonggeng kita itu. Di nyicilnya ada cicil aja, bisa sholat dohor kita dohor lagi, bisa asar kalau asar nggak selamiku kita 9.000 moncrot. Wah teklok kita. Ya Allah terawih aja ngap-ngapan yang tahun sekali kita ya, apalagi itu. Jadi kita harus boleh sekalian kita kredit itu sekalian, tapi nggak ada bunganya. Banyak 9.000 mau telat mau kagak kayak sekalian tetap tuh hukum Allah begitu, nggak diselah. Oh Anda didenda, nggak ada, ya kan. Itu setelahnya terus ya, karena kita belum ngerti dulu kan. Jadi janganlah Anda melaksanakan sunnah sebelum yang pokoknya selesai. Jangan mengharapkan keuntungan kalau modalnya belum rapi, nggak bisa. Sesuai sebagai orang dagang usaha itu modal dulu baru bisa mendapat keuntungan. Dari mana mendapat keuntungan kalau nggak ada modal? Betul itu. Dan sunnah itu kan aribu sekalian. Jadi kalau sunnah itu kan aribu keuntungan, nisbatnya berdagang. Nah kalau pokok wajib itu pokok, ya kan maksud sekalian.
Jadi agar kita mendapat keuntungan, pokoknya harus kita ya kan rapikan lebih awal. Insya Allah nanti akan ikut semuanya. Nah sekali sholat itu paling utama, nanti dikoreksi oleh Allah, sholat dulu sebelum yang lain. Awwalu ma yata'allaqu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Pada hari kiamat sekalian kita nanti diterogasi oleh Allah masalah sholat. Ya kan? Faida sholahat sahiru amali. Kalau sholatnya rapi, amal semuanya rapi, cakep. Udah pasadat, sholat yang buradu, dia pasadat sahiru amali, dia yang lain seperti itu. Karena sholat ini nisbatnya tiang agan. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu. Kita ke level khusus kita masih jauh dah, betul. Kalau khusus masya Allah, ya kan. Kalau saya mah ngomong aja belum bisa. Kalau jamaah mah insya Allah mungkin, ya kan. Iya kan, karena kalau level khusus luar biasa sulit sekalian, ya kan. Bahkan Badul Ulama itu menuturkan di sana, kalau kita ingin sholat khusyuk diantaranya kita harus bisa mentadaburkan, mengartikan kalimat-kalimat yang kita baca, tahu artinya. Jadi kalau tahu artinya, kalimat yang kita baca, bacaan yang kita baca lewat lisan langsung masuk ke hati, ya kan. Kemudian sekalian kita posisi mata kita itu mata kita memandang posisi basuh di mana basuh kita pandang. Terus anteng tenang bacanya tartil rapi, alhamdulillah jangan berantakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus waladhdallin. Allahu akbar. Biar tenang dulu. Ini mah 3 kali zikirnya subhana rabbiyal azim. Iya benar ya? Ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Yang 3 kali. Terus sekalian tenang. Baru sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau apal, kalau enggak cukup sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, enggak apa-apa. Rabbana lakal hamdu bangun doang. Allah sami Allah liman hamidah wis meneng baik, enggak apa-apa. Itu mah sunnah. Dibaca ya enggak apa-apa, enggak dibaca ya enggak apa-apa, sunnah. Kenapa sekalian kalau selain takbir, ya kan, Fatihah, salam, tahiyat, itu saya itu sunnah. Jadi yang rukun itu sekalian kauliah itu takbir Allahu Akbar, itu rukun. Nah kalau nggak takbir kagak sah kita. Pada sekalian, kita kalau takbir itu diantaranya syaratnya takbir itu atau bacaan sunnah rukun kauliah itu terdengar dari telinga sendiri. Begitu. Kira-kira nggak usah kecuali imam Allahu Akbar. Nah kalau kita sekalian gak usah teriak kayak jangan diberisikan yang lain. Nih itu sekalian minimal terdengar telinga sendiri. Begitu. Ya kan jangan diam aja, kalau cuma diam aja dalam hati belum nggak kedengeran, nggak bersuara. Jadi kan misalkan udah membaca takbir kan yang pertama pas sekalian membaca kalau membaca itu terdengar minimal terdengar oleh telinga sendiri, baca Fatihah pun seperti itu. Di hati bukan membaca, kalau membaca di mana? Di mulut kan terdengar. Dulu kan waktu kita sekolah zaman dulu kan di papan tulis itu kan anak-anak di sana guru menulis ini Budi, ini Bapak Budi wati bagi perasaan belanja, bapaknya ke sawah bawa pacu, luku, kerbau gitu kan. Tapi dulu kan ya tulis Pak Bara, serajin pangkal pandai, males pangkal pinter gitu kan. Tulis sekalian. Nah, sekarang nggak ada kan ya? Ya kan sekalian itu membaca, ya bahkan baca itu lebih awal sebelum kita lebih jauh melangkah lebih jauh, belajar dulu. Kan waktu sekarang Nabi melewati pertama suruh belajar, perintah belajar. Bismillahirrahmanirrahim, suruh belajar sekalian kita ini. Maka sekarang orang Islam jangankan tinggal sholat, tinggal puasa, ya kan, dan sebagainya, tinggal ngaji aja, nggak menuntut ilmu agama udah dosa. Karena ibadah kita bisa rapi, ibadah bisa kita dengan baik khusyuk diterima oleh Allah, itu tadi dasarkan dengan kalau nggak ilmu kan nggak tahu kita ya. Alhamdulillah kita di Mustika Intan Raya khususnya, mudah-mudahan lah amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita setiap Senin ini paling mantap ini lingkungan kita ini. Yang dia tempat lain belum tentu sekalian.
menyarabah terus biar berkah kita ya. Tapi jamin sama Allah dah. Oh setiap yang begini masya Allah. Tapi baca Yasin ya kan, masya Allah menilai pesan berkahnya Allah senang banget dan malaikat pun sekarang itu di atas itu ngomongin kita. Karena setiap malaikat itu patroli setiap saat satu pelosok-pelosok masuk mencari majelis zikir, majelis taklim. Masuk bertebaran dia ada yang kesana, ada pesan nyari geriungan gitu. Nah begitu seret masuk karang satria, intan satu, mau parah ngeriung itu, wah, jadi ada piringnya jaburan lah gitu, ya kan itu sekalian, nah kan, ya kan langsung sini ngumpul di atas, mau coba dah, ke atas dah, sekalian, ya kan, jadi istighfar kepada Allah, malaikat ya Allah ampuni hambamu yang ngeriung di majlis semakin lama kita ngeriung sebenarnya semakin banyak pahalanya, maksudnya sekalian dulu di majlis taklim sebentar aja pahalanya lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat tuh, cakep banget sekalian. Ya sekali duduk kita seperti ini, masya Allah luar biasa. Ya kan kalau duduk ngaji nggak beda duduk lain. Kalau ngaji masih selesai udah nggak ngapa kita. Lama temen nih ya, lama ngantuk kan kalau ngaji biasanya. Kalau sekarang masih sore belum ngantuk, ya kan? Ya saya dulu kalau ngaji udah ngantuk dulu, masya Allah ngantuk itu. Aku masih saya ngaji dulu, kan buru selesai pulang kagak mau tidur. Saya, bapak mah kagak kali ya. Nah, tuh kita nih. Agak beda. Begitu pulang tuh kadang mata kuat lagi kan. Gitu. Kalau nggak ngaji seperti itu kadang, tapi insya Allah kita mah kagak. Ngantuk banget. Kalau saya ngaji terus kalau ngaji ngantuk dulu biasanya kalau masih anak saya di belakang supaya saya ngantuk gak ketahuan buruk, ya kan. Nah, aja sama. Tapi itu kan enak kan ya. Iya kan sekali dulu, ya kan. Nyama gitu. Jadi ibadah itu seperti itu. Dengan adanya ilmu insya Allah, alhamdulillah kita merapat terus yang berkah. Allah jadikan semua ini patut sekalian, ya kan? Kita udah taat kepada Allah, perintahnya kita kerjakan. Allah walau amanah ahlal qura walau ana ahlal qura amanu wa taqau, andai kata digong kita ini pada iman, ngiriu seperti ini taklim. Setiap hari kita nggak mungkin lah ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan waktu seminggu sekali. Wa taqala fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah bikin keberkahan insyaallah dijamin sama Allah. Itu mau dijamin sama Allah enak enggak tuh? Enak. Kalau sampai taklim begini Pak, rezeki dijamin sama Allah. Nabi yang bilang innallaha yatakaffalu li thalibil ilmi rizqahu. Allah akan menjamin rezekinya orang yang mencari ilmu itu sekalian luar biasa. Jadi paling tidak kesehatan dijamin sama Allah, dipelihara sama Allah. Jadi itu berkah, gak usah banyak, cukup dan ya tak kapal menjamin, gue jamin sama Allah enak, gak ada habisnya abadan abidin, betul. Tapi gue jamin sama misalkan ada habisnya, betul. Tapi kalau sama dijamin sekarang, kan para guru gede dulu sekali, para ulama masya Allah, ya kan. Beliau kan nggak kerja, nggak kemana-mana, tapi jadi dijamin sama Allah, betul nggak? Sekarang dijamin itu loh janji Allah. Nanti katanya innallaha yatakaffalu bi talbi'ini rizqahu, dan Allah akan angkat derajatnya. Pada guru-guru kita, alhamdulillah sekalipun itu yang awalnya sederhana, begitu dia kembangan ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah. Banyak sekalian, betul nggak? Itu kayak ke Jakarta, banyak dari Jawa, ke Jawa itu membawa ilmu sekalian. Bawa ilmu nggak berat, membelajar doang capek dulu. Iya kan, berjuang luar biasa. Ilmu sekalipun penuh sekalian, nggak mungkin keberatan kita. Kita belum jatuh depan pintu pulang ngaji, barakan ilmu nggak ada itu. Ya kan sekalian gitu. Dia terkada ilmu, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Karena tahu dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu amalkan. Alhamdulillah kita amalkan. Bisa kita amalkan, insya Allah diangkat derajat kita. Bisa kita amalkan. Ya kan dua itu yang bisa kita amalkan itu aja, nggak perlu nungguin banyak. Kalau banyak-banyak bisa amalin, nggak usah sedapatnya aja. Sekarang dapatnya amalin terus sekalian. Karena kalau ilmu kan sekalian itu kan kembang. Dulu kembang itu berbuah nanti kita. Kalau sekalian umpamanya kita punya pohon rambutan atau pohon mangga, sebelum pertama sebelum pohon itu sekalian mengeluarkan buah kan lebih awal kan bunga dulu kan, nggak langsung buah kan. Nah bunganya jatuh rontok baru timbullah buah. Buah yang kecil namanya apa tuh? Pentil. Iya pentil ya. Itu pentil bahasa kita, bahasa Indonesia itu pentil. Hah? Pentil. Praktek lagi. Ya kan buahnya itu kan. Ya kan? Terus sekalian berarti sekalian, tatkala lama-lama dia akan berbuah. Ini sekalian jadi semakin banyak itu sekalian misalkan buahnya, semakin baik tuh bunganya, insya Allah banyak buahnya.
Ya kan? Nah, pas sekalian buah itu bisa didapat tatkalanya ada bunga. Kalau nggak ada bunga, nggak ada buah. Bunga dulu baru berbuah. Ya kan? Kalau orang ya hamil dulu baru merojol, gitu kan? Sekalian jadi buah dulu ya kan? Nah, itu kan dengan adanya kita belajar, ini berarti kembang, kita akan dapat buahnya. Nah, kalau cuma kembang terus dicari, banyak tuh kembang tapi nggak pernah berbuah, ya tebang tuh pun rambutan lah manfaatnya, tebang aja. Artinya ilmu kita terus cari dari sini nggak diamalkan kan nggak manfaat. Jadi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Sekarang kita punya pohon rambutan, mangga. Teman gue sama teman kita tetangga kita pohon rambutan, mangga. Tetangga kita buah terus setiap tahun, mangga berbuah, rambutan berbuah. Nah kita itu nggak pernah berbuah, lama-lama pengen tebang gak tuh? Bang, Wah buat apa? Ini ya kan ribet-ribetin aja atau kawan tebang aja kan, dia yang lain gitu kan? Nah misalnya alhamdulillah dengan adanya ilmu insya Allah dah kita bisa menghasilkan buahnya. Itu yang kita buah itu kan panen hasilnya. Semakin banyak buahnya, semakin banyak nanti hasil panennya. Semakin banyak kita ibadah, insya Allah semakin banyaknya dari Allah Subhanahu. Yang ibadah misalnya kita kerjain apa yang baik-baik aja, insya Allah. Ya kan perkataan baik ibadah, perbuatan baik itu ibadah sekalian. Amin ya robbal. Banyak sekali sebetulnya banyak sekali ibadah, ya kan. Bon. Jadi sekalian itu harus bersih seperti itu dalam sholat. Libasin tohirin, pakaian harus bersih semuanya, ya kan. Wa qudratul aurati, tutup aurat sekalian. Laukana sasukharian au fidul matin, sekalipun dia itu di tempat yang sepi, ya kan, tempat yang sepi sendirian, nggak ada orang, tengok nggak ada orang ini, telanjang aja, selesai tuh. Tutup aurat kan ya. Mungkin kalau di masjid banyak orang malu lah kita, nggak mungkin telanjang lah. Kalau telanjang malu mungkin. Nah sekarang bagaimana sendirian, kalian sepi lah kau, sepi gitu kan. Ini yang beda kan Tapi sholat udah ke sekalian, sholat telanjang, Allah Akbar. Saya gak tuh. Saya gak. Walau karena kalian sekali tempat yang sunyi, ya kan, aufidul matin atau tempat yang gelap, peteng kamar, dalam kamar dimatiin lampu gelap banget sekalian, nggak ada yang tahu ini. Allahu Akbar. Saya nggak tuh? Kagak, ya kan, nah, saya nggak bisa, karena itu satu wajib tutup aurat itu maya dibusatur wa ya humratul ilai. Jadi aurat itu buat laki-laki dan perempuan itu sekalian yang punya hak masing-masing. Ya kalau laki-laki tentu antara surah warukbah, lutut sampai pusat itu auratnya. Jadi umpamanya kita sholat darurat banget ini, ya kan, kita punya pakai celana pangsi, ya kan, sama kaos singlet sekalian. Kalau oblong mah kali tutup. Kalau singlet kan pas segini nih, tutup aurat kan, tutup pusat. Boleh itu pakai celana pangsi yang segini, pakai kaos oblong yang segini, pusat tertutup, pakai sholat. Allahu Akbar. Oh bicara sah sisa, tapi secara adab sopan gak tuh? Kagak. Kita bicara masalah sahnya kan. Kalau sah sisa, cuma kata malaikat, kondangan pakai batik, pakai sepatu, pakai jas, wah sholat pakai kie, gua ketok pala lu gitu kata malaikat sekalian. Kalau sah sisa sekalian, cuma kita suulai ada sekalian. Nah kalau udah ada, kalau dorot nggak apa-apa, dorot sekalian, dorot nih. Bahkan kalau sama sekali nggak ada apa-apa, cuma ada, mohon maaf, yang bisa tutup cuma yang mulia aja. Iya kan, yang itu ini mendakar sekalian. Ya Allah, kita berada di tempat jauh dari manusia, sendiri-sendirian sekalian, pakaian nggak ada, selama waktu sholat sudah masuk. Di situ cuma ada celana dalam doang, udah pakai itu sah udah. Nah, namanya dorurah. Tuh, pinjam masa apa? Sendirian betul di hutan. Pohon-pohon pisang nggak ada, mati semuanya. Menutupin pakai, sedangkan waktu sudah sholat kan boleh ditinggal kalau akan masih sehat. Latas putus sholat tuh madama aklu sabitan, sholat nggak boleh tinggal selagi akan masih sehat. Sholat pakai celana dalam, Allahu Akbar, sujud ruku boleh. Wah celananya sekalian, 2 bulan semuanya sekalian, kotor semuanya. Waktu udah masih, ya udah sholat harian, sholat telanjang sah karena udah durut banget. Nah kalau di kita nggak bisa, bahkan kotor semua nih kan, katanya kalau itu durut telanjang nggak bisa. Tetangga itu kan banyak, pinjam sebentar, ya kan. Kalau kan kayak pinjam sarung, saya mau sholat, sarung yang mana, yang baru aja buat saya sama pakai, baju yang baru, ya kan. Nanti mulai kapan-kapan udah bosan gitu kan. Kurang ajar. Jadi kalau masih kita ini belum bisa, karena masih banyak, ya kan, teman-teman dan saudara. Jadi kalau kita pada di daerah yang sunyi,
jauh dari jangkauan manusia, di pedalaman, bisa di hutan belantara sekalian. Di sana sudah tidak memungkinkan sekalian, silakan kita bolat harian telanjang. Tapi kalau di sini nggak bisa lah kita, karena belum memenuhi syarat apapun. Kalau sudah dulu boleh-boleh saja sekalian seperti itu. Oleh karena itu, sholat ya kan, sebelum sholat perhatikan pakaian tertutup aurat. Hati-hati, ini kalau pakai sarung, kadang-kadang kita suka ngerokok, kemudian keperhatikan apa tuh? Ratunya kan ya, soalnya suka bolong kadang ya, bolong, kemudian itu lagi tahiyat, ya Allah pahanya kelihatan karena bolong sedikit itu batal sholat kita, terbuka aurat namanya. Kan nggak kelihatan, itu kan kita ngeliat. Kalau nggak kelihatan kita nggak tahu kan, itu kan nggak kelihatan, itu kita tahu. Kata apa nggak kelihatan, kita ngeliat, berarti kan kelihatan ya kan, bukan gitu ya? Iya, kayak udah ambil mangga ya dah. Ini mau orang nggak ada orang ini, saya ambil aja mangga ada orang ini. Itu yang ambil apa yuk? Hah? Maaf nggak ada orang, ambil aja. Nah itu yang ambil apa? Lutung. Aku makannya. Pengaturan. Nah itu, jadi sekalian diantaranya syarat sebelum sholat diperhatikan pakaian tutup aurat biar rapi semuanya, ya kan. Pun juga kalau pakai kancing bebek itu ya kan, kalau misalnya pakai daleman ya kita aman. Tapi kalau nggak pakai kaos dalam, takutnya kancing itu meletet. Terus sekalian kadang badan yang gemuk kan tahiyat kan begitu ya, itu suka nongol, itu pusat tuh nggak boleh, ya kan. Harus pakai daleman, ya kan. Enggak kaos ya kan dalam. Misalkan kancing lepas atau putus, aman-aman saja karena ada kaos sekalian, ya kan. Mudah-mudahan sekalian dengan adanya kita ya ibadah pakai ilmu, ada ilmu insya Allah dah dinilai beda lah, ya kan, dengan sholat yang asal sholat. Kalau ilmu bercara takbirnya sebatas mana, angkat tangannya, cara sedekahnya sekalian, terus bacaannya, kalau insya Allah. Dan bagaimana apa kita diterima, mudah-mudahan sambil belajar ya, termasuk saya masih belajar sama, saya masih belajar, saya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Saya belum bisa sejauh itu, cuma kita masih dalam proses belajar sama-sama, ya kan. Jadi kita bedah bersama, kita sharing aja sekalian. Insya Allah siapa yang mengamalkan, insya Allah dia lebih awal. Jadi kita kerjakan saja apa yang kita dapat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia wal akhirah, amin ya robbal alamin. Ya, jadi yang apa namanya tertutup aurat dengan pakaian yang suci, insya Allah kalau kita sudah laksanakan fiqh sekalian, ibadah kita nilainya pun akan sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, hanya itulah mudzakarah taklim yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Jadi sama-sama kita akhiri mudzakarah taklim kita membacaan Fatihah. Kita diatur almarhumin almarhumat Dr. Sohibul Bait dari Bapak Kardi bin apa ini? Ya, pertama almarhum Bapak Kardi ya bin Abah Harta, kemudian Ibu Omah, ya kan, kemudian Ahmad Hidayat, kemudian Ajo bin Bulan, kemudian Aini, ya kan, Arnita, kemudian Aki Sukri, kemudian Aki Sanwinata, kemudian Mini Ukat, ya kan. Ya Allah firlahum warhamhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.